Sudah jam 9:13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita dalam iman Islam kita diberi Allah kesempatan kesehatan bisa berkumpul, kita akan menuntut ilmu gitu ya. Mencari ilmu itu merupakan satu kegiatan yang sangat penting dalam Islam, karena dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya. Dan majelis belajar ini atau majelis ilmu ini kita niati sebagai bentuk ibadah, dan ini adalah raudhah gitu ya. Raudhah itu kalau orang naik haji atau umroh itu selalu berebut untuk bisa berdoa di raudhah. Raudhah juga diterjemahkan sebagai taman surga, di mana orang-orang yang berdoa di sana insya Allah Allah kabulkan. Dan orang yang berdoa di sana, orang yang beribadah di sana insya Allah mendapatkan berkah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa hanya terbatas di raudhah? Bagaimana yang kita yang tidak bisa ke raudhah, apakah tidak mendapatkan keberkahan itu? Ternyata tidak demikian, karena pada dasarnya yang dimaksud dengan raudhah adalah majelis ilmu. Karena di sanalah tempat Rasulullah memberikan atau mengajarkan ilmunya baik kepada para sahabat maupun kepada para istrinya, sehingga disitulah tempat yang sangat mulia, dan Allah muliakan dengan memberikan pahala yang berlipat jika kita berada di majelis ilmu dan kita membahas hal-hal yang baik, berdoa untuk mendapatkan pemahaman ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbiyidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah mudahkan pemahaman bagi kita semua untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan sebagai bekal menuju akhirat, menuju surganya. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat senantiasa ittiba pada beliau, menjalankan apa yang diperintahkan, dicontoh dan dicontohkan, dan juga menjauhi apa yang dilarang dan tidak beliau sukai. Amin. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama beliau di yaumul qiyamah. Amin. Ya. Oke, mata kuliah real estate ini merupakan mata kuliah wajib ya. Jadi kelas untuk kali ini mungkin untuk 4 pertemuan pertama kita akan luring. Kemudian pertemuan selanjutnya 4 pertemuan pertama daring, kemudian yang selanjutnya mungkin luring. Nah, pada waktu daring ini kelas ABC saya gabung ya, kecuali nanti kalau ada penugasan-penugasan yang sifatnya klasikal akan saya pisah. Dan juga nanti akan ada, sudah saya bikinkan psikologi untuk kelas masing-masing, ada kelas ABC dengan jumlah total mahasiswa ada sekitar 130-an. Ya, kelas ABC ada yang gabung, ada kelas A sendiri, ada kelas B sendiri, dan kelas C sendiri. Jadi untuk yang kelas masing-masing kita gunakan untuk pengumpulan tugas gitu ya. Untuk yang materi perkuliahan kita gunakan kelas ABC yang gabung gitu ya. Nanti akan saya infokan di grup, cuman saya belum dimasukkan di grup ya kayaknya ya. Enggak, tolong nanti saya dimasukkan. Hari ini kita sudah berkumpul 99 personal atau mungkin sekitar 98 mahasiswa dari 130, jadi ada 40 yang belum gabung, jadi sekitar 60% ya gitu yang ada di sini. Mudah-mudahan yang belum gabung bisa segera gabung, yang sakit semoga Allah sehatkan, dan yang ada beberapa keperluan yang tidak bisa ditinggalkan semoga Allah lancarkan. Dan semoga semuanya kita mendapatkan keberkahan. Amin.
Izin share screen ya. Ini sudah 101 orang. Boleh minta tolong ada yang merekam ya, ini sudah direkod atau belum? Oke, makasih. Ya. Ini kita materi pertama kita ya. Jadi kita pengenalan dulu tentang apa itu real estate syariah dan apa saja yang akan kita berikan selama 1 semester ini. Jadi real estate syariah ini pada dasarnya mata kuliah semester 6 ya. Ya, semester 6, mata kuliah semester genap gitu. Namun kemarin juga dibuka karena kaitannya dengan adanya perubahan kurikulum. Nah, jadi untuk teman-teman atau mahasiswa yang ada di angkatan 19 memang saat ini adalah waktunya kalian untuk mengambil ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah sebetulnya ada 2 konten utama ya di sini. Atau malah mungkin 3 konten utama. Yang pertama real estate syariah itu berbicara tentang estate ya, estate itu kawasan. Berarti di sini akan mempelajari tentang penataan kawasan. Kemudian yang kedua itu ada syariah ya. Jadi penataan kawasan Islam gitu ya. Jadi penataan kawasan berdasarkan arsitektur Islam. Ya, jadi dari penataan kawasan, kemudian ada arsitektur Islam, dan di dalam real estate syariah ini merupakan salah satu usaha properti gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi di sana ada bisnis syariah ada di sana. Sehingga kita bagaimana menata kawasan supaya sesuai dengan arsitektur Islam, dan kemudian juga bagaimana kemudian secara ekonomi ini menjadi bisnis yang menguntungkan. Ya. Jadi tidak selalu yang namanya kita berdasarkan sesuatu yang ideal itu tidak marketable, itu tidak. Jadi justru hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah kalau kita yakin insya Allah ini menjadi sebentar ya. Ya, maaf. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini mata kuliah kita. Harusnya semester genap ini ya. Lupa, belum diedit. Jadi kalau bisa Anda sudah mengambil mata kuliah permukiman dan perkotaan, kemudian morfologi dan perancangan kota seperti itu, dan kewirausahaan. Nah, untuk capaian pembelajaran ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada cukup banyak gitu ya. Jadi yang pertama merekomendasikan pengetahuan sains, teknologi, dan spasial pendukung bidang arsitektur. Nah ini fokusnya kita pada pengetahuan spasial ya, bagaimana spasial itu harus ditata spasial itu atau ruang dalam arti kawasan gitu ya. Ini bisa kita tata menjadi lebih baik, menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam desain arsitektur real estate ini. Yang kedua, mengkaitkan ilmu kewirausahaan dan profesi arsitek dalam rangka peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kita akan fokuskan kepada kewirausahaan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mata kuliah ini berbicara tentang bisnis gitu ya. Jadi keuntungan, bagaimana kita menghitung keuntungan, bagaimana kita berbicara tentang modal, itu kita menjadi sesuatu yang kita tekankan. Dan yang keempat itu kita akan melakukan
pemahaman atau penggalian ilmu lebih lanjut tentang pengetahuan arsitektur Islam. Karena apa? Karena memang arsitektur Islam itu merupakan ilmu yang relatif baru ya. Apa itu relatif baru itu bagaimana? Kan udah lama kita kenal gitu ya. Nah, lama itu dalam artian ilmu itu masih relatif baru jika dibanding misalkan ya Anda mengenal Albert Einstein gitu ya yang mulai tahun berapa gitu ya, tahun ratusan begitu ya. Sementara kita arsitektur Islam itu berkembang itu di sekitar 1970-an itu baru berkembang. Sehingga kita termasuk ilmu yang masih perlu banyak ditingkatkan untuk konten ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan mendesain arsitektur Islami berbasis nilai rahmatan lil alamin untuk level kawasan ya. Oke, itu CPL kita. Sehingga kalau Anda lulus mata kuliah dan estate syariah nanti ini bisa memberikan materi, sumbangan materi terhadap CPL 6, 7, 8, dan 10 terutama. Oke, nah ini untuk tahap pertama ya. Jadi nanti kita akan memiliki, kalau tadi CPL itu artinya mendukung kompetensi lulusan. Nah, kalau ini CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, ini nanti yang akan kita bahas tentang perkuliahan kita selama 1 semester. Yang pertama kita akan menjelaskan teori industri properti real estate dan perencanaan kawasan real estate ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan perumahan dan peran industri properti. Kemudian menjelaskan teori perencanaan kawasan real estate secara umum serta menjelaskan berbagai pembiayaan real estate. Ini masih secara umum begitu ya. Kemudian yang kedua kita akan mencoba membuat pendekatan bisnis real estate syariah ya. Kita akan berlatih menyiapkan perusahaan developer ya. Jadi kita akan memilih lokasi, menetapkan sasaran penghuni dan kapasitas. Nah, ini kita sudah mulai menghitung-hitung. Jadi nanti lokasi luasnya berapa, penghuninya ini berapa, kapasitas rumah yang harus ditampung itu berapa, supaya nanti dihitung-hitungannya kita untung dan juga sesuai dengan peraturan tata ruang yang ada. Kemudian kita akan menghitung biaya real estate, biaya investasi dan harga jual. Kemudian kita akan mengkaji perencanaan res berdasarkan arsitektur Islam dan ekonomi syariah. Ya. Akan menjelaskan. Jadi kalau yang CMK2 itu lebih pada ekonominya, ya. Yang ketiga lebih kepada penataan kawasannya, gitu ya. Teori permukiman Islam itu seperti apa, dan juga menjelaskan prinsip pembiayaan syariah, keuangannya, dan meresum elemen perancang real estate syariah. Gitu ya. Dan yang keempat kita akan mendesain, ya, jadi membuat pendekatan konsep desain real estate, membuat desainnya, membuat master plan, membuat desain rumah dan syarat pendukung, dan membuat brosur pemasaran real estate syariah. Nah, mudah-mudahan dengan ini lulus mata kuliah real estate syariah Anda punya banyak, ya, bukan sedikit. Saya pikir punya banyak bekal. Jika kemudian Anda ingin bisnis membuat real estate atau mulai dari jual beli rumah, nah ini satu bidang kompetensi arsitek yang cukup perspektif gitu ya. Nah itu materi selama 1 semester dan ini ada beberapa pustaka rujukan. Ini nanti kita akan share di psikologinya. Oke, itu untuk pengantarnya, gitu ya. Saya akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Oke, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, ada yang mau disampaikan, barangkali ditanyakan atau usul atau apa begitu? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi ya untuk share materi berikutnya. Ya, ini adalah beberapa permasalahan perumahan ya.
Kita akan berbicara tentang backlog dan low income housing, kebijakan pemerintah, serta peran industri properti dan real estate. Ya, ini cukup banyak ya. Jadi ada backlog dan bagaimana low income housing ini. Jadi orang-orang yang rumah-rumah yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu seperti apa, dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjadikan industri properti, ya, real estate itu salah satu industri properti gitu ya, karena banyak industri properti selain real estate. Nah, ini adalah permasalahan perumahan yang banyak ditemui di kota-kota besar terutama. Ya. Kota-kota besar bisa kota yang ada di kota besar begitu ya, artinya misalkan nggak seperti Jakarta gitu ya, itu kita katakan sebagai kota besar gitu ya. Tetapi kadang juga kotanya itu tidak besar, daerah misalkan di daerah sana itu pantai gitu, di daerah sana pantai gitu, ini perumahan nelayan gitu. Sini biasanya sangat padat ya, karena memang ekonomi itu tumbuhnya di area sini gitu ya. Nah, ini beberapa permasalahan. Yang satu kan jelas ini ya, sangat padat, ini kepadatan sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat ini mungkin BCR-nya itu hampir mendekati gitu ya 100% gitu ya. Jadi proporsi antara lahan terbangun dengan lahan terbuka ini mungkin sekitar 95 gitu ya. Jadi hampir-hampir tidak ada lahan terbuka gitu ya. Nah, kemudian ya karena adanya BCR rendah, otomatis RTH sangat minim. Nah, jadi RTH yang minim itu sangat terkait dengan kenyamanan rumah. Ya. Jadi kalau rumah sudah tidak nyaman, juga akhirnya terkait dengan produktivitas penghuni. Artinya kalau misalkan ada orang usia sekolah tapi malas di rumah, maka dia produktivitasnya terhadap pembelajaran juga tidak berkembang gitu ya, karena gimana mau belajar, suasana rumahnya sangat sesak, sangat sumpek misalkan seperti itu. Ini ada juga ini ya, ada sempadan yang ini pastinya ini namanya ada bibir sungai gitu ya. Nah, sempadan ini adalah jarak antara bibir sungai dengan bangunan. Nah, kalau ini sudah nggak ada sempadannya sama sekali gitu ya. Nah, apakah ini kemudian dia juga bibir sungai di sini? Nah, ini sebetulnya bisa jadi sebetulnya bibir sungai itu ada di atas, tapi orang membangun semakin turun, semakin turun, semakin turun, sehingga air di sungai ini menjadi tidak punya tempat lagi. Nah, efeknya akan terjadi banjir. Padahal semestinya antara bibir sungai dengan garis di atas ini, gitu ya, itu adalah yang namanya flood zone gitu ya. Jadi ada flood zone apa? Memang itu dataran banjir gitu ya. Jadi kalau dataran banjir kemudian dihuni oleh orang dan kemudian kebanjiran, ya memang sudah sewajarnya. Karena sungai itu pada waktu surut dia akan turun dan pada waktu pasang ya akan menempati flood zone ini ya. Nah, sehingga orang-orang mengatakan wah sungainya banjir ya, karena memang area yang harusnya untuk perluasan atau limpasan banjir sudah dihuni oleh rumah. Ini adalah beberapa contoh fisik gitu ya, beberapa contoh fisik tentang permasalahan perumahan terutama di kota-kota besar. Ya. Kemudian, jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa backlog sangat besar, ya permasalahan perumahan ini backlog sangat besar. Backlog artinya perbandingan ya kebutuhan rumah, pemenuhan rumah ya, backlog itu jumlah rumah dibanding jumlah jadi jumlah rumah dibanding kebutuhan gitu ya. Dari di sini rumahnya berapa, di sini kebutuhannya berapa gitu ya. Kalau di sini backlog-nya itu sangat kecil, misalkan di sini backlog-nya hanya 60% gitu. Artinya ada 40% orang yang tidak punya rumah gitu ya. Artinya
apa namanya ya, sangat kurang jumlah rumahnya ya. Jadi jumlah rumah dan kebutuhannya itu kebalik ya. Ini kebutuhan betul-betul sorry ya. Jadi ini adalah jumlah rumah dibanding jumlah kebutuhan ya. Jadi baru memenuhi sekitar 60% misalkan seperti itu. Ini namanya backlog-nya masih besar. Dan juga RTLH. Ya. RTLH itu jadi bukan RTH ya, bukan RTH, bukan RTNH ya, bukan RTNH. Kalau RTNH kemarin kan ruang terbuka non hijau gitu ya, bukan ruang terbuka hijau RTH. Bukan ruang terbuka hijau juga bukan ruang terbuka non hijau ya. RTLH, rumah tidak layak huni ya. Jadi permasalahannya ada kekurangan jumlah rumah ya. Jadi kalau backlognya itu belum 100% berarti kan masih ada kekurangan jumlah rumah, dan kalaupun ada rumah maka kondisinya tidak layak huni. Ya, ini adalah RTLH. Kemudian adanya SLAM ya. SLAM artinya kumuh gitu ya. Tadi sudah saya perlihatkan gambar tadi adalah ada yang kumuh gitu ya. Ya, kumuh itu tadi ada kepadatan sangat tinggi, kemudian tidak memenuhi kaidah RTH, tidak memenuhi kaidah sempadan sungai dan sebagainya, dan juga ada permasalahan squatter ilegal ya. Jadi ada perumahan-perumahan. Jadi kalau squatter itu kaitannya dengan status hukum, sedangkan kalau SLAM itu kaitannya dengan kondisi fisik gitu ya. Kemudian muncul juga bencana banjir, kekeringan, kebakaran, ya namanya juga tadi sangat padat gitu ya, kriminalitas dan seterusnya. Ya jadi di sini tadi ya, jadi kalau rumah ini berada di kawasan misalkan ini adalah seharusnya misalkan ya sampai ke sini itu harusnya sempadan sungai yang tidak boleh dihuni gitu ya. Maka ini ada permasalahan tentang legalitas ya. Mengapa di sempadan sungai ini kok tiba-tiba ada rumahnya? Nah, ini juga terkait dengan namanya apa ya? Terkait dengan hukum yang tidak dipenuhi oleh aparat pemerintah. Harusnya ini kan tidak diizinkan membangun. Satu, harusnya tidak diizinkan membangun kalau minta izin. Yang kedua, dari masyarakat sendiri tidak pernah minta izin untuk membangun. Masyarakat itu pokoknya bangun ya kalau udah punya uang langsung dibangun gitu ya. Dengan pikiran kalau sudah terbangun masa ya harus dibongkar gitu ya. Nah, tapi saat ini beberapa kondisi jika tidak sesuai dengan tata ruang maka kejadian pembongkaran rumah sudah banyak terjadi ya, pembongkaran bangunan itu sudah banyak terjadi ya. Jadi ini adalah permasalahan. Jadi kepadatan, RTH dan sebagainya ini permasalahan SLAM gitu ya, sangat padat, kumuh gitu ya. Dan kemudian ada permasalahan squatter. Squatter itu kadang-kadang tidak kumuh gitu ya. Jadi kadang-kadang rumahnya juga bagus, bersih, kemudian cuma dia tidak legal, tidak berada di tempat yang diizinkan untuk perumahan. Jadi ada mungkin tadi di sempadan, ada di RTH, ada di makam dan sebagainya ya. Di makam mana itu yang di Bonoloyo ya, di makam Bonoloyo di Kadipiro itu banyak sekali rumah-rumah bagus yang sebetulnya itu tidak berada di lahan pribadi, itu lahan makam gitu ya. Nah, itu namanya squatter gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun tidak diimbangi dengan pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pengembang. Ya, jadi baik pemerintah itu berarti negara, pengembang itu berarti swasta, pengembang atau developer ya. Dan Anda jadi kalau pemerintah saja tidak mampu, artinya peluang dari developer atau pengembang yang dimainkan oleh sektor swasta, Anda yang nanti akan berada di sana, maka potensi itu bisa menjadi potensi pasar, gitu ya. Jadi masalah orang tidak punya rumah menjadi berkah bagi pengembang, gitu ya. Jadi kalau orangnya udah punya rumah semua kan, nah saya mau usaha apa, gitu ya. Ya, idealnya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak bermukim yang layak atau mempunyai hunian yang sehat dan nyaman. Gitu ya. Jadi harusnya layak setiap warga negara. Sekarang masih sangat banyak kita lihat tadi permasalahan di lapangan. Ya.
Nah, kita berbicara tentang gap backlog ya. Jadi di sini saat ini terdapat gap atau kesenjangan antara, jadi gap itu kesenjangan ya, antara orang yang memiliki rumah dan tidak memiliki rumah. Nah, itu yang disebut dengan backlog gitu ya. Backlog adalah jumlah kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan ya. Jadi tadi rumah yang terbangun dibagi dengan kebutuhan, itu namanya backlog. Sementara menghitung backlog, nah ini juga kadang-kadang mengapa kita bisa melihat data-data itu beda atau datanya katanya backlognya sekian, tetapi di terbitan atau di laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki angka yang berbeda karena dikeluarkan oleh instansi yang berbeda. Nah, kita perlu pahami ya, perlu pemahaman terhadap kondisi itu. Nah, mengapa berbeda? Ternyata memang ada beberapa cara untuk menghitung backlog, gitu ya. Jadi kalau dari BPS atau Badan Pusat Statistik gitu ya. Jadi kan kita kalau data-data biasanya lihatnya di buku misalkan Sukoharjo dalam angka atau Surakarta dalam angka gitu ya. Nah, ini antara BPS atau Badan Pusat Statistik dan PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap backlog. Jadi kalau BPS itu backlog ditinjau dari aspek kepemilikan. Artinya begini. Jadi kalau jumlah rumah dianggap itu ada jumlah rumah satu, maka yang memiliki ya satu gitu. Jadi kalau di sini ada rumahnya banyak gitu, di sini ada orang banyak gitu ya. Maka tinggal cocok apa enggak gitu. Jadi kalau ada jumlah rumah yang berbeda antara jumlah rumah dengan dengan orang yang harusnya tinggal di rumah itu berbeda, maka itu dihitung sebagai backlog-nya gitu ya. Jadi misalkan di sana jumlah rumah ada 500 gitu ya. Jumlah rumahnya 500, sementara jumlah kebutuhannya itu ada 800 gitu ya. Ada 800 itu, maka backlog-nya ada 5/8 ya. 5/8 itu berarti berapa? 8 ke 125 ini berapa persen ini gitu ya? Itu sekitar 60 gitu ya, sekitar 60-70%. Ini kalau dari BPS. Sedangkan perspektif dari Kementerian PUPR itu backlog rumah ditinjau dari aspek kelayakannya. Jadi meskipun rumahnya itu banyak, misalkan di sana ada 500 rumah gitu. Tetapi yang layak itu hanya 300 misalkan. Atau hanya 200 ini yang layak, sementara yang 300 tidak layak, maka menghitungnya dari Kementerian PUPR ini begini ya, jadi ini menjadi 1/4 atau hanya 25% backlog-nya gitu ya. Ya. Jadi baru pemenuhannya itu hanya 25% gitu ya. Padahal jumlahnya angka yang sama, hanya saja karena kalau dari perspektif Kementerian PUPR ini ditinjau dari kelayakannya. Berarti tidak selalu jumlah rumah itu selalu dihitung bagus gitu ya. Jadi kalau dari PU surveinya lebih detail untuk menentukan backlog ini. Nah, kemudian bagaimana strategi pemerintah untuk memenuhi kekurangan rumah? Ya, jadi tahun 19 nih ya, 2019 ini akan dibangun sebanyak 7,6 juta unit ya. Ketambahan kebutuhan per tahun mencapai 500 sampai 600 ribu unit gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan sendiri gitu ya. Karena apa? Karena capaian gitu ya, capaian yang bisa dibangun gitu ya, yang bisa dibangun oleh pemerintah tidak cepat gitu ya. Artinya meskipun sudah dengan program 1 juta rumah gitu ya, tetapi
sampai hari ini juga masih banyak sekali rumah-rumah yang belum, masih banyak sekali orang-orang yang belum punya rumah. Dan kemudian bagaimana pengadaannya? Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus upaya mencapai target program 1 juta rumah tadi per tahun, Kementerian PUPR telah menyiapkan 3 program unggulan, yakni program pembangunan perumahan berbasis komunitas. Ya. Jadi ini berbasis komunitas ini artinya bersama-sama gitu ya, saling misalkan ada arisan bikin rumah dan sebagainya, itu namanya berbasis komunitas. Kemudian pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi kotaku. Ya. Jadi terintegrasi kotaku itu kota tanpa kumuh gitu ya. Dan penyempurnaan skema perumahan untuk ASN, TNI gitu atau Polri dan generasi milenial. Nah, makanya di dalam beberapa tahun kemarin kita ada sekali banyak ya iklan-iklan tentang rumah untuk milenial. Ini yang pertama. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Program yang kedua, jadi pembangunan perumahan skala besar yang terintegrasi dengan program kotaku tadi, kota tanpa kumuh, dengan melibatkan pengembang besar. Dalam hal ini, para pengembang diharapkan dapat terlibat aktif dengan melaksanakan pembangunan dengan pola hunian berimbang. Ya, jadi harapannya dia di pola hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Nah, ini adalah satu kebijakan pemerintah di mana pengembang itu tidak sebaiknya tidak hanya membidik yang mendapatkan keuntungan besar secara komersial saja. Ya, misalkan kalau membangun rumah mewah itu biasanya keuntungannya jauh lebih besar gitu ya, dibanding membangun rumah untuk rumah sederhana atau menengah, karena daya beli masyarakatnya rendah. Ini adalah beberapa program yang disampaikan oleh pemerintah, di mana untuk pengadaan ini industri properti atau developer itu sangat ditekankan untuk berperan serta dalam menyediakan rumah dengan catatan tadi ya. Pola yang dikembangkan adalah pola hunian berimbang 1, 2, 3 ya. Nanti apa itu pola hunian berimbang akan kita pelajari. Nah, itu adalah permasalahan perumahan dan kemudian kebijakan pengadaan perumahannya. Nah, yang kedua sekarang kita akan berbicara tentang apa itu real estate. Gitu ya. Ini Anda kalau baca-baca pengertian real estate itu sangat banyak gitu ya. Real estate berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya berasal dari Spanyol. Real itu artinya royal ya, jadi atau kerajaan. Sementara estate itu artinya kawasan gitu ya. Jadi real estate adalah suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh raja, bangsawan, atau tuan tanah gitu ya. Jadi mungkin bukan raja, bukan bangsawan, tapi dia orang kaya gitu ya. Tetapi kemudian orang-orang kaya itu biasanya juga menjadi bagian dari kerajaan juga ya. Jadi pemerintah itu biasanya sangat dekat dengan pengusaha, atau pengusaha itu menjadi besar biasanya karena kedekatannya dengan pemerintah gitu. Sehingga pada awalnya yang dimaksud dengan real estate adalah properti milik kerajaan. Jadi raja atau orang-orang kaya itu memiliki tanah di mana-mana. Ya seperti kalau sekarang yang sedang banyak beredar itu negara itu punya tanah yang ditanami kelapa sawit gitu ya. Yang pemiliknya atau pengelolanya itu adalah para HPH itu apa ya? Para pengusaha yang diberi kewenangan untuk mengelola hutan gitu ya, dan luasnya ribuan hektar, akan jutaan ribuan hektar yang pasti ya. Nah ini kalau di kelapa sawit itu namanya agro estate ya, karena dia berbasis pertanian. Nah, semua awalnya ya real estate, semua itu awalnya ya tanah yang dimiliki oleh kerajaan itu namanya real estate gitu ya. Tapi kemudian berkembang seiring dengan komoditas yang dikembangkan oleh masing-masing pengelolanya gitu. Nah, itu real estate. Jadi real estate pada prinsipnya tadi adalah lahan yang dimiliki oleh kawasan yang dimiliki oleh raja, kerajaan awalnya, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kawasan yang dijadikan sebagai apa?
Gini ya. Jadi bisnis yang berbasis kawasan, gitu ya, itu namanya real estate. Jadi bisa tadi kalau saya contohkan tentang kelapa sawit namanya agro estate, kalau kemudian yang dibangun rumah-rumah namanya real estate. Kalau yang dibangun industri namanya industrial estate. Ada yang menyebutkan dengan industrial park. Gitu, pada waktu menggabungkan antara industri dan supaya terkesan seperti taman yang lebih menyenangkan, maka disebut sebagai industrial park. Gitu ya. Tapi itu pada dasarnya adalah real estate. Nah, kemudian properti itu apa? Karena kadang kita juga tadi mengatakan bahwa itu menunjukkan sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atau suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini termasuk real property. Nah, jadi kalau tadi itu real estate itu artinya estate itu tanahnya. Sekarang kalau real property itu kalau harta kepemilikan itu berupa tanah dan juga ada personal property. Ada kekayaan pribadi lainnya, kepemilikan barang secara fisik lainnya, bahkan termasuk kendaraan, toko, kemudian bank dan sebagainya itu, uang dan sebagainya itu termasuk properti, personal properti, dan juga ada kekayaan intelektual ya. Jadi tadi propertinya itu berupa satu yang sifatnya tanah. Kemudian kalau kita mau menggolongkan lebih enaknya adalah satu berupa tanah, gitu. Yang kedua berapa intelektual, dan yang ketiga adalah selain tanah dan intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu termasuk musik, lukisan, karya desain, itu termasuk kayak intelektual ya, buku. Nah, tapi kalau kayak kekayaan pribadi yang lainnya tadi saya sampaikan mungkin kendaraan, mungkin emas, berlian dan sebagainya itu adalah uang dan sebagainya itu termasuk kekayaan pribadi. Nah, hak dari kepemilikan adalah terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang menjadi kepunyaan seseorang. Ya, baik pribadi maupun kelompok, menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala sesuatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya, untuk mengalihkan dan untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Beberapa ahli filosofi menyatakan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya mengatakan bahwa hak itu timbul dari moralitas atau hukum alamiah. Jadi pada waktu properti awalnya ya, yang namanya ini kepunyaan saya ya suka-suka saya gitu ya. Jadi kalau saya punya tanah misalkan, ini saya mau tanami kangkung, apakah saya mau tanami kurma atau saya mau tanami padi itu suka-suka saya. Tanah mau saya telantarkan begitu suka-suka saya. Tanah saya mau wariskan, tanah saya mau jual, tanah saya mau wakafkan itu suka-suka saya. Nah, awalnya yang namanya properti itu hukumnya seperti itu, gitu ya, yang dimaksud dengan alinea ini. Tapi kemudian muncul ya dari norma sosial dan juga hukum alamiahnya. Gitu ya. Jadi norma sosial itu kalau sementara kita punya tanah gitu ya, kemudian misalkan gitu ya, kita punya tanah yang kita tanami padi, padinya bagus gitu. Terus orang lain kelaparan, sementara padi itu tidak kita panen, tidak diolah lebih lanjut. Maka secara sosial ini dikatakan, kok gitu ya? Harusnya padi itu dipanen kemudian dibagikan kepada orang lain kok dia tidak membutuhkan. Nah, jadi yang berlaku adalah norma-norma sosial dalam artian tidak bisa kemudian apa yang kita lakukan itu ya suka-suka saya sementara orang lain sebetulnya membutuhkan. Nah, nanti banyak ya terkait dengan lahan terutama nanti akan ada hak terhadap sebidang tanah itu seperti apa. Nah, ini sebelum sampai ke sana nanti ada perbedaan antara real property dan real estate. Jadi kalau real property merupakan hak untuk memiliki, ya, jadi yang namanya properti tadi adalah untuk memiliki, menggunakan dan menikmati manfaat sebuah tanah atau harta yang sifatnya mutlak. Sedangkan real estate itu lebih kepada hak pengelolaan ya, mengacu kepada pengolahan atau pengelolaan gitu ya. Sehingga
agar memiliki manfaat tanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau ini properti saya gitu ya, kalau saya ngomong ini properti saya gitu ya, ibaratnya ya udah itu punyamu, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kalau kita berbicara tentang real estate, itu bukan masalah ini milik siapa, tapi bagaimana membangun di atasnya itu seperti apa. Nah, itu yang perbedaan antara real property estate. Hal tersebut tidak terbatas pada permukaan tanahnya saja, tetapi meliputi juga bagian bawah dan sebagian atas dari tanah tersebut. Ya, jadi kalau ini adalah tanah gitu ya, kalau ini adalah rumah-rumah yang dibangun oleh real estate gitu ya, karena tadi kaitannya dengan bagaimana membangunnya gitu ya. Apakah kemudian air tanah itu kita bisa ambil dari sumur dalam gitu, boleh enggak? Ini kan artinya kan hak ada di bawah tanah gitu ya. Terus bagaimana kalau kita main-main ya, jadi di sini kita menerbangkan drone di mana-mana gitu, boleh enggak? Nah ini ada aturan-aturan ya bahwa sebetulnya dari yang namanya tanah itu ya dari bawah ke atas gitu ya, baik ada permukaan tanah, di bawah tanah maupun di atasnya. Nah ini adalah pengelolaan real property yang tadi kaitannya kalau berbicara tentang pengelolaan artinya dia berbicara tentang real estate gitu ya. Nah, ini mengapa dikatakan pengelolaan real property ya. Jadi meskipun real estate atau tanah itu milik Anda, tapi gitu ya, dalam mengelola properti Anda itu ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi meskipun itu properti tapi pengelolaannya atau semacam tadi meskipun itu real properti tetapi sebagai sebuah real estate gitu ya. Ini pengelolaannya harus memperhatikan dua hak yang melekat. Yang pertama tentang property right atau hak kepemilikan. Property right itu hak kepemilikan melekat pada pemiliknya ya. Jadi nanti kalau Anda punya lahan seluas minimal atau sekitar 10 hektar, maka ya tanah itu milik Anda. Anda jual dengan harga tinggi, ada dapat keuntungan banyak, itu adalah keuntungan Anda. Anda jual dengan harga murah, Anda dapat keuntungan sedikit, tetapi Anda menjadi lebih bahagia karena memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah hak Anda. Tetapi di dalam mengelola sebuah real property ada yang namanya development right atau hak membangun. Ya. Jadi ini ada hak memiliki dan ada hak membangun. Jadi kalau hak memiliki tadi melekat kepada pemiliknya, kalau hak membangun melekat kepada pemerintah. Jadi kita kalau mau membangun maka perlu yang namanya izin. Ya, pada waktu kita mau membangun, mau membuat perizinan lahan, ini boleh enggak dijadikan real estate? Itu kita harus ikut memenuhi perizinan tata ruang yang disebut dengan KKPR. Ya, KKPR boleh dicatat ya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, ini lahan pertama kali pada waktu orang mau membuat sebuah pemanfaatan ruang. Ya, jadi lahan yang mungkin awalnya sawah mau jadikan perumahan boleh enggak? Itu kita harus minta izin dulu ke pemerintah, KKPR. Ya. Oh diizinkan misalkan. Di dalam KKPR ini ada forum-forum, ada beberapa orang yang terlibat pada waktu menentukan diizinkan atau tidaknya. Meskipun pedoman utamanya, rujukan utamanya itu sudah ada, yaitu RT RW yang utama. Tetapi untuk secara detail sebetulnya KKPR itu mengacu pada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kota. Nah, pada waktu RDTR ini belum ada karena tidak semua kota memiliki RDTR. Ya contoh Sukoharjo itu yang punya RDTR hanya Kartasura, Grogol dan Sukoharjo sendiri. Sementara di Sukoharjo ada 12 kecamatan. Artinya baru 1/4 kecamatan yang memiliki RDTR. Pada waktu menentukan KKPR atau tadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, maka ada forum ya, yang forum ini yang disebut dengan FPR atau Forum Penataan Ruang. Nah, di Forum Penataan Ruang itu anggotanya banyak dari pemerintah terutama gitu ya, tapi juga ada dari akademisi dan juga dari asosiasi. Saya sendiri kebetulan menjadi FPR yang mewakili asosiasi IAP, Ikatan Ahli Perencana. Gitu ya. Jadi saya masuk di FPR
Sukoharjo. Jadi setiap Rabu kita sidang gitu ya, kita mengkaji perizinan-perizinan yang ada di sana dan kita rekomendasikan apakah itu diizinkan atau tidak. Kalau dari FPROK, maka perizinan selanjutnya adalah dulu namanya IMB ya, sekarang namanya PBG ya. Dari PBG. PBG itu persetujuan bangunan gedung. Nah, dari KKPR maupun PBG itu karena di sini tidak ada IN, dulu namanya IPPR, izin pemanfaatan ruang atau izin perubahan pemanfaatan ruang. PBG dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya tidak ada izin sama sekali. Kalau tidak ada izin, apakah berarti semuanya diizinkan? Pada prinsipnya semuanya diizinkan jika telah memenuhi kaidah atau memenuhi peraturan yang berlaku. Sehingga orang yang mengusulkan KKPR maupun mengusulkan PBG itu harus paham dulu tentang aturan pembangunannya. Jadi kalau mengizinkan harus sesuai, karena kalau tidak sesuai akan ditolak, padahal dia sudah membayar. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa pengusul secara mandiri itu harus paham betul tentang peraturan tata ruang dan peraturan pembangunan gedung. Nah, arsitek, Anda sebagai arsitek itu harus paham betul ya, karena pada waktu orang awam mau mendirikan bangunan gedung, maka yang biasanya mengusulkan adalah arsitek. Jangan sampai mengusulkan ditolak gitu, karena membayar duluan. Jadi uang itu uang yang dibayarkan itu tidak jaminan kemudian itu diizinkan atau ditolak. Ya, sehingga harus betul-betul dipelajari, ini boleh enggak, ini tata ruangnya diizinkan enggak, itu saya membangun rumah di lahan hijau itu boleh enggak. Kemudian saya membangun ini lahan sekian, saya gambar aturannya KDH, misalkan koefisien dasar hijaunya misalkan 40%, kemudian Anda bikin kolam renang di situ, Anda menghitung ruang terbukanya 40%, padahal ada kolam renang di situ. Kolam renang itu termasuk hijau atau bukan, misalkan. Nah, itu harus paham betul. Nah, ini adalah development right. Jadi hak membangun dikendalikan oleh pemerintah. Salah satunya dengan izin untuk pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang itu selalu kota ya, pemanfaatan ruang kota gitu ya, konteksnya makro gitu ya. Dan yang kedua dengan PBG, ini konteksnya mikro gitu ya, dan itu adalah satu bentuk development right. Jadi meskipun tanah itu milik Anda beli dengan uang Anda sendiri, tetapi di situ tidak boleh didirikan bangunan misalkan, ya nggak boleh gitu ya. Tapi tetap tanah itu milik Anda, boleh Anda jual, boleh Anda hibahkan, boleh Anda wakafkan gitu ya. Tetapi tidak boleh dibangun misalkan seperti itu. Itu ya tentang KKPR dan PBG sebagai bentuk pengendalian development right oleh pemerintah. Kemudian ini macam-macam pengembang real property gitu ya. Tadi karena real property itu terkait dengan kepemilikan, wujudnya bisa menjadi real estate atau perumahan, agro estate atau pertanian, juga ada industrial estate atau industri gitu ya, maaf salah, industri. Jadi macam-macam gitu ya, real property bisa dikembangkan menjadi real estate, agro estate, industrial estate, ada forest estate, misalkan seperti itu juga ada. Nah, kemudian kalau kita menjadi pengembang untuk real estate ya, yang mengembangkan kawasan perumahan, maka ada asosiasi yang disebut dengan REI ya, Real Estate Indonesia. Kalau arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia namanya IAI gitu ya, ada IAI gitu ya, banyak sekarang asosiasi sosial. Ini IAI itu kadang ada yang singkatannya sama, kadang akuntan gitu ya. Ikatan Akuntan Indonesia juga IAI. Kita arsitek IAI ya, kita bagaimana kalau saya kemudian masuk REI apa boleh ya. Jadi kalau kita arsitek kemudian juga menjadi pengembang, masa masuk REI. Kalau saya sebagai arsitek saya juga dari planner gitu ya, maka saya masuk juga IAP, ya kan gitu ya. Nah, ya jadi saya kebetulan IAP dan IAI misalkan seperti itu. Jadi silakan ini untuk apa? Untuk saling membantu jika ada permasalahan, saling berdiskusi, saling berbagi terhadap info-info gitu ya. Nah ini REI ini sudah cukup panjang, tahun 72 sudah didirikan,
Dan yang jelas sampai sekarang RAI masih eksis gitu, sehingga jika Anda mau berusaha di dunia properti real estate, maka bisa bergabung dengan asosiasi RAI. Nah, kemudian di RAI itu isinya siapa saja gitu ya. RAI itu isinya tadi ya real estate Indonesia, isinya adalah para developer atau pengembang gitu ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh pengembang itu disampaikan atau di-share gitu di grup di asosiasi RAI, karena isi dari RAI itu adalah para developer. Developer itu apa? Developer atau perusahaan pembangunan perumahan, biasa disebut pengembang, adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah besar. Jadi kalau kita itu membangun rumah satu dijual gitu, belum bisa disebut sebagai developer gitu ya. Tetapi di sini ada ketentuan jumlahnya cukup besar. Di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan permukiman. Jadi kalau kita membuat rumah ya, tetapi kemudian mencar-mencar gitu ya, jadi tidak satu kesatuan lingkungan permukiman, ini juga dipertanyakan apakah itu namanya pengembang atau bukan. Jadi pengembang dengan orang jual beli tanah itu beda gitu ya. Dan di dalam satu lingkungan permukiman itu dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat yang menghuninya. Ini sejak tahun 74 ini sudah digariskan gitu ya, dan sekarang ada beberapa peraturan terbaru untuk aspek detailnya. Gitu ya. Pengembang bisa merupakan orang perorangan. Jadi Anda kalau punya modal bisa satu orang jadi pengembang. Atau perusahaan yang bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan yang layak huni dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijual kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi pengembang itu bisa merupakan perorangan. Jadi perorangan itu artinya tanpa jadi bisa sebetulnya tidak masuk anggota RAI itu, saya perorangan saja, saya tidak punya perusahaan, tidak punya CV, tidak punya PT gitu, nggak apa-apa, bisa. Tetapi biasanya untuk hal-hal yang besar gitu ya, kalau penanggung jawabnya hanya perorangan, dari pihak bank juga agak susah memberikan pinjaman gitu ya, siapa yang nanti bertanggung jawab gitu, asetnya mana saja, dia punya uang berapa gitu ya. Maka biasanya akan ditekankan kalau pengembang ini merupakan satu badan usaha. Ya, jadi merupakan badan usaha. Artinya merupakan perusahaan yang memiliki izin sebagai badan usaha secara formal. Sebentar izin, saya mau minum dulu. Ya, ini beberapa karya developer ya. Jadi nanti coba Anda apa itu kalau Fluid City. Nah, ini biasanya nama real estate-nya. Jadi nama real estate-nya itu Fluid City gitu ya. Mengapa dia menyebutnya city? Karena nanti ada jumlah penghuninya itu berapa, seperti kota gitu ya. Jadi dia menyebutnya sebagai Fluid City. Ini kalau nggak salah kan di ini ya, di mana yang diuruk itu apa namanya, tanah yang diuruk itu ya. Lupa. Kemudian Podomoro City juga itu nama real estate-nya ya, nama perumahannya atau nama kawasan yang dibangunnya. Nama developernya adalah biasanya ini ya, Agung Podomoro Land. Nah, biasanya ini adalah nama perusahaannya gitu ya. Kalau ini adalah nama real estate-nya yang tadi
yang tadi pakai istilah city gitu, ada pakai residen, ada pakai city, ada pakai cluster, ada pakai banyak lah ya, tapi intinya menunjukkan bahwa dia adalah sebuah level permukiman. Sedangkan kalau untuk nama perusahaan perusahaan properti itu biasanya pakai istilah land, gitu ya. Agung Podomoro Land, gitu ya. Misalkan Citra Land, kemudian apalagi ya. Nah sekarang kalau Anda mengambil mata kuliah real estate sering-sering saja melihat TV ya, khususnya untuk yang jualan rumah, yang jualnya itu harganya hanya gitu ya, hanya berapa M gitu. Nah ini Citra Land. Nah, Bu, izin bertanya, Bu. oke boleh, boleh masuk. Tadi kan Ibu bilang yang lainnya itu ini Ibu ya. Kalau misalnya di sini tuh aku daerah Tangerang, sini ada Agung Sedayu Group, itu dia buat kawasan juga, PIK 3 gitu, Bu. Pantai Indah Kapuk 3. Itu termasuk juga nggak, Bu? Iya, jadi Agung Sedayu Group itu perusahaannya kan. Nah, kemudian ada PIK 1, PIK 2, PIK 3 gitu ya. Nah, Pantai Indah Kapuk itu bisa jadi juga nama. Jadi kalau dia ada satu Agung Sedayu Group gitu ya, namanya juga grup gitu ya. Agung Sedayu Group gitu ya. Nah, Agung Sedayu Group itu aguan gitu ya dia. Jadi maka di sini dia punya bisa jadi punya PIK 1, PIK 2, PIK 3 gitu ya. Ya, PIK 1 Pantai Indah PIK 1, 2, 3 gitu. Nah, bisa jadi di PIK 1, PIK 2, PIK 3 juga punya lagi gitu. Nah, sehingga ada ini kalau sistemnya seperti ini nama masih perusahaan biasanya gitu ya, masih perusahaan namanya. Tapi kemudian di sini itu sudah ada nama-nama perumahannya. Tapi bisa juga di sini itu dari AGS ini langsung ini yang PIK 3 itu adalah nama perumahannya. Itu bisa macam-macam gitu ya. Yang jelas nama perumahannya itu langsung biasanya tertera di di misalkan gerbangnya gitu ya, namanya Pantai Indah Kapuk 3, oh berarti namanya perumahan 3. Seperti ini. Citra Land. Nah, saya tadi Citra Land tadi kan saya bilang ya. Jadi kalau nama perusahaannya itu biasanya mengandung unsur land, gitu. Tapi tidak selalu gitu. Nama perumahannya pun bisa mengandung unsur land. Gitu ya. Di Cirebon ada Citra Land Cirebon. Perusahaannya itu bukan Citra Land, perusahaannya itu Ciputra Group kan gitu ya. Ini namanya perusahaannya, ini nama real estate-nya. Nah, ini nama tagline-nya ya. Jadi ini perusahaan gitu ya, ini perusahaan, ini nama real estate-nya gitu ya. Nah, ini adalah namanya tagline. Tagline itu semacam visi gitu ya, atau ciri gitu, atau karakter dari rumahnya. The ideal home for living, misalkan seperti itu. Nah, ini nanti kita juga akan membuat semacam ini, gitu ya. Oke, kalau yang ada bertanya lagi silakan, nggak apa-apa, saya dipotong aja nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini tadi ya agro estate gitu ya, ada kelapa sawit, ada ini adalah melati gitu ya. Jadi untuk perusahaan teh itu ternyata di sini kita mungkin nggak pernah lihat gitu ya, ada melati gitu ya sebagai perkebunan gitu ya. Tapi karena teh itu membutuhkan melati cukup banyak, maka di sana ada perkebunan melati gitu ya. Industrial estate ya. Jadi kalau tadi di agro estate infrastrukturnya pengairan gitu yang utama gitu ya. Pengairan, kemudian bagaimana produk-produk itu bisa diambil itu kan kalau seperti ini biasanya ya. Itu kan ada mobil yang masuk kemudian dia tak mengambil pohon apa ada semacam kren yang tangan-tangannya itu ya, tangan-tangan dari mobil itu ya,
Maaf, saya terlempar ya tadi, tapi itu tinggal sedikit. Coba masih. Ya, tadi kita sampai sini ya. Maaf, tadi saya terlempar. Dan juga ini ya, contoh dari karya-karya. Nah, bagaimana ini apakah termasuk real estate atau bukan gitu ya. Ya, jadi sekarang real estate itu berkembang ya. Bahwa lahan yang dulu itu dimaksud dengan real estate, bisnis lahan itu kemudian landed housing gitu ya, atau rumah tapak gitu. Nah, sekarang
Oke, Gibran.